ACL tuh ini cuma ganti nama doang dari AFC Cup kan? Nah, banyak banget yang mikir gitu. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu loh. Kalian mikir AFC Champions League 2 itu cuma nama baru buat AFC Cup? Ya wajar sih kalau mikir gitu, kelihatannya emang mirip banget. Tapi yakin cuma gitu doang? Coba deh, kita pikirin lagi. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Yuk kita bareng-bareng bedah tuntas soal ini biar nggak salah kaprah lagi. Oke, kita mulai dari mitosnya dulu ya. Kenapa sih banyak yang bilang AFC 2 itu ya sama aja kayak AFC Cup? Logikanya simple banget dan jujur masuk akal kok. Soalnya dua-duanya kan sama-sama kompetisi kasta kedua di Asia. Nih, coba lihat deh. Dulu ada AFC Cup sebagai tier 2. Sekarang ada ACL2 yang juga tier 2. Kelihatannya sama persis kan? Gampang banget dong ngambil kesimpulan kalau levelnya ya 11-12. Tapi, justru disinilah letak kesalahpahamannya. Nah, buat ngebantah mitos ini, kita nggak asal ngomong. Kita bakal pakai perspektif dari seorang pakar yang kalian pasti kenal banget, komentator sepak bola, Ibam Hariri. Dan pandangannya ini, wah bener-bener bisa ngebuka mata kita semua. Dia bilang gini, simple banget. Orang banyak yang menyamakan ACL tuh sama dengan AFC Cup. Menurut gue, enggak. Tuh kan, singkat padat jelas. Dan dari pernyataan ini nih, kita bakal bongkar kenapa dua kompetisi ini beda banget levelnya. Terus, bedanya di mana dong? Nah, ini dia intinya. Perbedaan paling gedenya itu ada di siapa aja yang main di sana. Kualitas tim pesertanya itu loh yang bikin beda banget antara AFC Cup yang lama sama ACL2 yang sekarang. Coba deh kita flashback dikit ke AFC Cup. Isinya siapa aja? Ya tim-tim jagoan kita. Ada PSM Makassar, Bali United, Persija, Persib, bahkan Persipura pernah bikin heboh sampai semifinal kan? Nah, ini levelnya. Ini panggungnya klub-klub Indonesia. Oke, simpan dulu gambaran ini di kepala ya. Oke, sekarang kita bandingin sama penghuni ACL2. Siap-siap ya, ada Gamba Osaka dari Jepang, Pohang Steelers dari Korea Selatan, Bangkok United dari Thailand. Ini bukan tim kaleng-kaleng loh. Mereka ini bisa dibilang lungsuran atau tim-tim yang udah langganan main di kasta tertinggi. Jadi levelnya itu bukan cuma beda, tapi lompatannya jauh banget. Biar makin jelas posisinya di mana, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Jadi struktur kompetisi FC sekarang itu udah baru. Ada 3 lapis, 3 kasta kompetisi. Nah, ini dia hierarki barunya. Paling atas ada AFC Champions League Elite. Ini levelnya dewa, isinya raksasa Asia. Terus di tengah ada AFC Champions League 2. Dan yang paling bawah ada AFC Challenge League. Jadi, AFC Cup yang dulu kita kenal udah nggak ada lagi. Posisinya diganti total sama sistem baru ini. Dan poin ini nih yang ditekankan sama Ibam Hariri. ACL2 itu letaknya cuma 1-2 level aja di bawah ACL Elite. Artinya apa? Jarak kualitasnya itu nggak sejauh langit dan bumi kayak ACL Elite ke AFC Cup zaman dulu. Ini kompetisi yang jauh lebih ketat. Oke. Setelah kita lihat semua perbedaannya tadi, jadi kesimpulannya apa dong? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat klub-klub kita di Indonesia? Buat kita juga sebagai fans? Kesimpulannya, jelas banget. AFC Champions League 2 itu bukan sekedar AFC Cup yang ganti nama. Ini benar-benar kompetisi yang udah naik kelas. Jauh lebih berat, lebih menantang, dan pastinya jauh lebih bergengsi. Nah, sekarang giliran kalian. Ini pertanyaan gedenya nih. Dengan level kompetisi yang sekeras ini, kira-kira gimana peluang wakil Indonesia, kayak Persib Bandung misalnya, buat bersaing di ACL2? Apa kita bisa bikin kejutan? Wah, saya penasaran banget sama pendapat kalian. Langsung aja deh, tulis semuanya di kolom komentar di bawah ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini ngebantu dan nambah wawasan, jangan lupa ya buat klik like, terus share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe Raka Praditya Channel biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai ketemu lagi.